misalkan mengalami situasi yang membuat cemas, saya perlu duduk dulu, tenang dulu, minum teh dulu misalnya. Setelah itu lebih tenang, maka kalau kita sudah lebih tenang, biasanya gejala psikosomatis itu akan mereda dengan sendirinya. Mbak Linda mungkin seperti itu. Nah, kalau saya biasanya dengerin musik dulu, kayak saya teriak-teriak misalnya gitu. Makanya Nah, setiap orang bisa beda-beda itu caranya. bisa menenangkan saya. Nah, nanti mungkin bunda-bunda juga bisa cari ini gimana caranya bunda-bunda bisa mengoptimalisasi stresnya bunda-bunda itu menjadi lebih tenang untuk meminimalisir juga ya dari gangguan psikosomatik. Kondisi psikosomatis yang tidak tertangani itu akan memperburuk kondisi kesehatan mental kita secara keseluruhan. Dan juga fisik gitu ya, terutama kalau kita punya penyakit-penyakit bawaan lain gitu yang sebelumnya memang sudah ada. Terima kasih bunda-bunda masih menyaksikan persembahan untuk bunda dan masih bersama saya Zahra Masid dan juga Linda Maisha. Iya Mbak Linda, kan terkait dengan psikosomatik itu masih banyak bunda-bunda yang nggak tahu gitu kan. Karena mungkin menurut bunda-bunda nih secara umum, secara general gitu ya, ketika menghadapi sesuatu dikit-dikit udah pokoknya saya stres gitu. Tapi nggak tahu dampak buruk dari akibat stres itu memicu yang namanya gangguan psikosomatik. Bahkan bisa sampai kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Nah, bagaimana kita mengetahui kalau diri kita itu terkena gangguan psikosomatik? Iya, ini sangat penting banget ya buat bunda-bunda mesti tahu nih gitu. Kalau misalnya kita punya gangguan psikosomatis, beberapa ciri-cirinya antara lain itu ada reaksi fisik yang muncul setiap kali kita menghadapi situasi stres tertentu. Misalnya, kalau saya cemas, maka ada yang jantungnya jadi berdebar-debar gitu, berdebar-debar lebih cepat, mual, pusing, terus ada yang gatal-gatal gitu, terus ada yang sesak nafas, ada yang asam lambungnya naik, terus ada yang lehernya sakit dan sebagainya. Jadi setiap orang itu bisa bervariasi reaksi fisik yang muncul itu apa. Jadi kalau misalkan bunda-bunda di rumah sudah mengidentifikasi nih, kok saya setiap kali menghadapi stres yang seperti ini kok muncul reaksi fisik ya. Nah, itu berarti memang bunda-bunda sudah mengalami kondisi yang namanya psikosomatik. Berarti ingat ya Bun ya, kalau bunda-bunda udah ngalamin pusing, terus bahkan sampai misalnya ketika, tapi itu kan karena ada masalah ya, ada reason ya, terus habis itu mual, asam lambung atau segala macam. Nah itu berarti bunda-bunda udah bisa mengidentifikasi apakah itu terkena psikosomatik atau tidak, seperti itu. Nah terus bagaimana cara penanganannya nih? Ya, cara penanganannya yang pertama kita optimalkan memberdayakan diri kita sendiri dulu ya Zara. Jadi bunda-bunda perlu tahu bagaimana sih cara menanggulangi stres atau kecemasan yang bunda-bunda alami gitu di rumah. Misalnya, apakah kalau misalkan mengalami situasi yang membuat cemas, saya perlu duduk dulu, tenang dulu, minum teh dulu misalnya. Setelah itu lebih tenang, maka kalau kita sudah lebih tenang, biasanya gejala psikosomatis itu akan mereda dengan sendirinya. Nah, akan tetapi kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya ini terjadi berulang-ulang dan dalam jangka waktu panjang, berarti memang sudah perlu konsul ke profesional gitu. Boleh ke dokter, boleh ke psikiater, boleh ke psikolog, mana saja dulu yang terjangkau lebih dekat, lebih memungkinkan untuk segera bisa ditangani. Tapi berarti kesehatan mental itu juga kayaknya memang harus diutamakan sebenarnya ke psikologi terlebih dahulu ya. Karena kan kalau misalnya ketika ke psikolog itu, jadi mudah-mudahan bisa mengidentifikasi awal masalahnya itu seperti apa gitu. Karena kan kalau misalnya, mungkin kalau misalnya kita lagi sakit kepala nih ke dokter, pasti cuma dikasih obat sakit kepala sama jangan pusing-pusing. Tapi kan untuk penyebab atau supaya akarnya jangan pusing-pusingnya itu gimana gitu ya. Apalagi kan ini ya itu menurut orang-orang yang awam itu adalah ya gangguan yang biasa, paling cuma sakit kepala yang dikit-dikit dibiarin, tapi sebenarnya ini berkelanjutan seperti itu. Nah, tapi kalau Mbak Linda sendiri gimana nih? Kalau Mbak Linda misalnya menghadapi situasi dan kondisi yang mana misalnya lagi mungkin kayaknya nih saya kalau seperti ini bisa stres nih, apa yang Mbak Linda lakukan biasanya? Iya, kalau aku mungkin ini ya, ada situasi di mana yang membuat cemas itu tuh bisa kayak jantungnya langsung duk gitu, terus keringat dingin terus langsung kayak kelengan gitu, pusing gitu. Nah, saya sudah mengenali gitu ya, tipikal saya ini adalah seperti itu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang membuat cemas, saya akan berusaha untuk duduk dulu gitu. Yang pertama adalah nggak berdiri. Ini kalau saya gitu ya, saya duduk dulu, cari minuman.
Kalau bisa, kalau saya karena suka minum dingin, saya suka minum yang sangat dingin sekali kalau misalkan dalam situasi kayak gitu. Setelah lebih tenang, maka itu si pusing, terus keringat dingin, deg-degannya itu akan mereda dengan sendirinya. Nah. Dan akhirnya setelah itu kembali bisa berpikir dengan jernih. Gitu. Iya, nah Mbak Linda mungkin seperti itu. Nah, kalau saya biasanya dengerin musik dulu, kayak saya teriak-teriak misalnya kayak gitu. Makanya Nah, setiap orang bisa beda-beda itu caranya. bisa menenangkan saya. Nah, nanti mungkin bunda-bunda juga bisa cari ini gimana caranya bunda-bunda bisa mengoptimalisasi stresnya bunda-bunda itu menjadi lebih tenang untuk meminimalisir juga ya dari gangguan psikosomatik. Betul. Nah, kemudian kalau misalnya selain disebabkan oleh pikiran dan juga emosi seseorang nih, Mbak Linda, kira-kira apa aja sih kira-kira penyebab terjadinya seseorang tuh bisa menderita psikosomatik? Karena kan gangguan psikosomatik ini kan dari yang namanya stres gitu ya pemicunya, dan stres ini kan bisa bermacam-macam dan tergantung dari kekuatan mental setiap orang itu betul. berbeda-beda. Nah, kira-kira hal apa saja sih yang bisa membuat orang itu stres gitu? Iya, stres yang bisa sampai menimbulkan psikosomatik Betul. ya, itu biasanya adalah stres-stres yang sifatnya kontinu sering terjadi atau misalkan dekat dengan keseharian kita. Kayak misalkan tadi saudara sebut tentang masalah keuangan gitu kan, kita nggak dalam satu hari masalah keuangan kita selesai gitu ya, dan itu nggak datangnya cuma sekali-sekali kan, biasanya itu adalah sesuatu yang memang reguler. Nah, kalau misalkan datangnya cuma sekali, kayak misalkan ujian, setiap kali ujian akhir sekolah, kita muncul tuh gangguan psikosomatisnya kayak tadi ya, yang kalau mau berangkat sekolah jadi mules lah, gitu. Mungkin anak-anak di rumah ada yang seperti itu. Nah itu belum kita tidak sampai terganggu keseharian kita. Tapi kalau misalkan stresnya itu adalah sumbernya dari sesuatu yang memang dekat dengan kehidupan kita, sering terjadi dan sering kita temui, kemudian kita belum tahu bagaimana caranya supaya kita ini bisa menghadapi itu dengan tenang. Nah, itulah yang akhirnya membuat kondisi psikosomatis kita bisa muncul, bahkan bisa jadi semakin buruk. Nah, itu kan tadi kan berarti kan lebih ke kegiatan sehari-hari ya. Dan rata-rata misalnya di Indonesia ini kan banyak sekali ya, mau wanita maupun pria gitu yang hampir full day-nya itu adalah bekerja gitu. Dan terkadang orang juga bisa stres diakibatkan pekerjaan yang sudah dilakukan setiap harinya gitu. Misalnya karena tekanan dari atasan atau misalnya karena aktivitas yang monoton gitu, kayak jenuh gitu. Ada kalanya seseorang kan mengalami hal yang seperti itu. Apalagi misalnya kerja di tempat yang sebenarnya sama aja, yang masih bisa diatasi sebenarnya. Nah, kalau seperti itu kira-kira saran dari Mbak Linda nih selaku psikolog itu bagaimana, Mbak? Iya, kalau selama kita masih bisa mengatasi masih kita masih bisa cari cara lah ya untuk menenangkan diri gitu. Terus juga kondisi psikosomatisnya itu tidak sampai mengganggu kondisi fisik kita secara keseluruhan, maka ya coba dijalani aja gitu, dijalani sambil dicari gimana cara menenangkan dirinya. Tapi kalau memang sudah sampai mengganggu, ini contoh ya, ada salah satu klien aku, dia usianya kayak kira-kira se-Zahra lah ya gitu ya, masih muda. Dia stres di tempat kerja yang tidak berhasil diatasi, jadi setiap hari Minggu malam dia demam. Setiap Minggu malam dia demam. Kan hari Seninnya dia kerja, gitu kan. Jadi setiap Minggu malam dia demam. Lah bayangkan kalau misalkan dia selama setengah tahun setiap Minggu malam dia harus demam, kan berarti kondisi fisiknya secara keseluruhan itu sudah terganggu kan. Gitu, dia juga keberfungsiannya juga jadi tidak optimal lagi gitu kan, karena kayak sudah terjadwal gitu ya, setiap Minggu malam dia sakit gitu, dan itu beneran demam gitu ya. Psikosomatis itu gangguan fisiknya itu bisa terlihat dan nyata gitu, jadi bukan yang kayak pusing dibuat-buat, enggak gitu. Itu memang beneran pusing gitu ya, demam ya beneran demam gitu. Jadi kalau misalkan kondisinya seperti itu, maka sebaiknya datang ke profesional gitu untuk dibantu bagaimana cara jalan keluarnya supaya itu tidak berkelanjutan. Nah, ketika misalnya sudah datang seperti itu kan tadi kan salah satu klien Mbak Linda nih. Nah, treatment yang dilakukan oleh Mbak Linda itu biasanya apa sih? Yang pertama tentunya dicari tahu dulu sumber stresnya itu apa, karena tidak semua orang mengetahui gitu ya, sebenarnya sumber stresnya saya apa. Misalnya ada orang yang udah 3 bulan terakhir ini sering banget mual dan alerginya kumat. Gitu, dia tidak menyadari bahwa ternyata ada stresor misalnya terkait dengan keluarga gitu, yang dia anggap bahwa udahlah itu nggak usah dipikirin, tapi ternyata sebenarnya nggak bisa kayak gitu, dan itu menjadi sumber stres. Jadi kalau di klinik psikologi maka akan dicari dulu sumber stresnya apa. Kalau terus
kalau sudah ketahuan, maka si klien ini akan dibantu diajarkan teknik-teknik untuk stabilisasi emosi gitu ya, cara menenangkan diri, untuk intinya maintain bagaimana stabilitas emosinya dia, stabilitas kecemasannya dia tuh diredakan. Nah, kalau memang butuh bantuan obat, maka biasanya kita akan rujuk ke dokter ataupun ke psikiater. Wah, itu penting banget nih Bunda-Bunda, apalagi kalau misalnya sampai mengalami gangguan kesehatan fisik kan jatuhnya seperti itu udah parah banget, dan mungkin Bunda-Bunda bisa datang ke pakarnya gitu untuk mengetahui atau mengidentifikasi penyebabnya seperti apa, dan juga Bunda-Bunda juga bisa mengontrol emosi dan juga mengontrol diri tepatnya, bagaimana cara menghadapi situasi dan juga tidak supaya tidak menjadi stres ya. Iya. Nah, tapi untuk mengetahui lebih lanjut lagi, kira-kira bagaimana tipsnya seputar dengan gangguan psikosomatik, kita akan lanjut di segmen berikutnya. Oke. Jadi buat Bunda-Bunda jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih Bunda-Bunda masih setia menyaksikan Persembahan untuk Bunda, dan masih bersama saya Zara Masid dan juga Linda Masya. Iya Mbak Linda, ini ternyata penting banget ya gitu. Tapi kalau misalnya dari kacamata Mbak Linda selaku psikolog nih, kira-kira seberapa penting sih kita mengenali diri kita gitu sampai batasan kalau kita tuh Gangguan psikosomatisnya sudah sudah mengganggu misalnya kesehatan fisik, kesehatan mental gitu. Kira-kira seberapa penting untuk tahu gejala psikosomatik tersebut? Iya, sebenarnya kalau seberapa penting itu penting banget Zara, karena kondisi psikosomatis yang tidak tertangani itu akan memperburuk kondisi kesehatan mental kita secara keseluruhan, dan juga fisik gitu ya, terutama kalau kita punya penyakit-penyakit bawaan lain gitu yang sebelumnya memang sudah ada. Misalnya memang sudah punya gangguan lambung. Nah, ketika muncul gangguan psikosomatis yang berkaitan sama lambung, maka kondisi lambungnya akan semakin buruk kayak tadi. Begitu pula buat teman-teman yang punya gangguan kondisi fisik yang lain, misalnya punya sakit jantung gitu, terus autoimun gitu, atau misalkan yang kondisi imunnya ngedrop dan sebagainya. Ketika kondisi psikosomatisnya ini tidak tertangani, maka penyakit-penyakit yang sudah ada ini bisa akan semakin buruk, karena ketika stres kita tidak tertangani, otomatis secara hormonal kita kan jadi nggak balance ya gitu, terlalu banyak hormon stres, dan itu akan mempengaruhi daya tahan tubuh dan sebagainya. Otomatis penyakit-penyakit bawaan yang sudah ada dia akan menjadi semakin memburuk kondisinya. Tapi kita bisa tahu nggak sih Mbak Linda misalnya ciri-ciri orang yang wah kayaknya nih sudah terkena gangguan psikosomatik nih gitu, misalnya dari rekan kerja atau misalnya dari lingkungan sekitar, kira-kira ada yang bisa kelihatan tidak sih secara kasat mata gitu? Oh, bisa banget gitu, karena gangguan psikosomatis itu sangat terlihat dan sangat bisa dirasakan. Terutama kalau kita mau pelajari apakah kita mengobservasi gitu ya ke diri kita sendiri, apakah kita atau mungkin kayak tadi teman kerja kita nih sebenarnya dia gangguan terindikasi psikosomatis atau enggak gitu ya. Kalau misalkan gangguan fisiknya itu muncul ada polanya. Gitu. Seperti apa nih polanya? Iya, gangguan psikosomatis itu ada polanya. Jadi misalkan setiap kali dia menghadapi situasi tertentu, maka akan muncul reaksi fisik tertentu gitu, dan itu akan berulang terus gitu. Kayak misalnya setiap kali tadi misalkan anak kita setiap kali mau ujian itu, maka dia akan sakit perut gitu, sakit perut sampai harus buang air besar gitu, padahal tadinya nggak kenapa-napa gitu, pas mau berangkat aduh mah aku mules gitu. Gitu. Atau misalkan ada rekan kerja di kantor yang setiap kali mau presentasi gitu ya, itu gatal-gatalnya kumat gitu, alerginya kumat. Itu kan bisa kita lihat dan kita observasi gitu secara kasat mata, itu terlihat. Atau kayak misalnya setiap kali mau kalau bunda-bunda mungkin setiap kali di tanggal-tanggal tertentu gitu, ketika kondisi keuangan sudah mulai menuju akhir-akhir stok gitu ya, stok uang gitu, itu muncul gangguan psikosomatis kayak misalkan jadi lebih sering sakit kepala gitu, mual dan sebagainya. Itu tapi bukan sesuatu yang dibuat-buat gitu, dan memang selalu terpola seperti itu, maka kita bisa mengindikasikan sepertinya ini memang gangguan psikosomatis dan baiknya segera dikonsultasikan supaya bisa jelas nih gitu, apakah ada kondisi fisik penyerta lainnya atau tidak yang bisa membuat yang bisa menjadi lebih buruk karena kondisi psikosomatis kita. Yang paling terburuk gitu ketika misalnya seseorang mengalami gangguan psikosomatik itu apa sih? Maksudnya apa yang terjadi gitu terhadap kondisi fisik seseorang?
Yang paling terburuknya meninggal. Bisa sampai meninggal nggak? Bisa. Kalau misalkan memang kondisi punya kondisi fisik yang memang sudah ada duluan, yang misalnya dia punya masalah jantung, gitu ya, punya jantung yang sudah parah dan dia mengalami situasi stres yang berkepanjangan dan tidak tertanggulangi, gitu. Jadi itu memperburuk kondisi. Jadi meninggalnya bukan karena problemnya gitu, tapi karena akumulasi dari kondisi psikosomatis ini membuat kondisi tubuhnya secara umum itu menurun, ngedrop, dan akhirnya ya bisa meninggal dunia. Waduh, ternyata bahaya banget ya bunda-bunda. Jadi bunda-bunda apalagi kalau misalnya sudah punya penyakit ya, aduh mendingan jangan stres-stres deh, harus bisa mengontrol diri dan juga emosi ya bun ya. Nah tadi Mbak Linda juga sempat sounding terkait dengan anak nih. Memang gangguan psikosomatik itu bisa terjadi pada anak juga? Bisa Dari banget gitu. Usia berapa? Biasanya itu muncul ketika anak, maksudnya bukan muncul selalu ya, tapi sudah mulai bisa terjadi kalau misalkan anak kita tuh sudah mulai banyak berinteraksi dengan lingkungan sosial. Jadi misalkan sudah umur sekitar 4 tahun gitu ya, 3 atau 4 tahun ketika dia sudah mulai bersekolah gitu ya, TK gitu. Nah itu biasanya kalau memang anak kita punya problem psikosomatik itu sudah mulai bisa muncul sedini itu sebenarnya. Berarti bahaya banget ya. Berarti ini orang tua juga harus aware nih kalau misalnya punya anak. Apakah misalnya anak itu mengalami stres, ataukah misalnya sakit, dan sakitnya itu karena apa gitu kan, harus diketahui lebih lanjut. Gitu. Tapi kalau misalnya gangguan psikosomatik ini bisa sembuh nggak sih Mbak Linda? Bisa sembuh gitu ya. Paling tidak bisa diminimalisir lah. Diminimalisir supaya tidak sampai parah gitu. Jadi. Tapi kayak rentannya nih, kira-kira dari usia berapa sih rata-rata orang mengalami gejala psikosomatik? Sebenarnya kalau dari rentang usia sih bervariasi ya gitu. Maksudnya tidak ada patokan di usia tertentu ini yang paling rentan gitu, enggak. Tapi kita bisa lihat sebenarnya dari orang-orang di sekitar kita, entah keluarga, entah teman, bagaimana sih cara dia menghandle stresnya dia. Misalkan menghandle kecemasan juga gitu. Dan kalau misalkan dia bisa menghandle dengan baik, bisa menanggulangi dengan baik, maka kondisi psikosomatis itu biasanya tidak muncul gitu. Tapi kira-kira ini butuh berapa lama sih untuk penyembuhan ya? Misalnya seseorang itu dari gangguan atau gejala psikosomatik ini, Mbak? Kalau berapa lamanya sih bervariasi, tergantung seberapa berat gitu ya kondisinya dan seberapa daya tahan dia untuk bisa mencari cara atau bisa mencoba cara-cara penanggulangan stres secara mandiri gitu. Kalau memang dia dalam 3 atau 4 sesi dia sudah bisa secara mandiri mengelola stresnya gitu ya, udah menemukan cara untuk mengelola kecemasan dan sebagainya, biasanya itu sudah cukup dan jadi gejala psikosomatisnya akan mereda jauh gitu. Tapi kalau memang tidak terbantu, maka biasanya akan butuh waktu yang lebih panjang, bisa berbulan-bulan. Bisa berbulan-bulan ya bahkan. Nah tapi gimana tahap awal nih untuk kita misalnya selaku bunda-bunda juga di rumah gitu, untuk meminimalisir gitu, atau misalnya untuk menyembuhkan lah diri kita dari yang namanya gejala psikosomatik gitu, apa yang harus kita lakukan gitu? Iya, yang pertama adalah kita perlu mengenali dulu gitu, situasi-situasi apa saja yang membuat kita jadi stres atau cemas yang itu intensitasnya tinggi sampai membuat kita muncul reaksi fisik ya. Tadi kita pelajari dulu nih pola kita sendiri itu seperti apa gitu. Apakah setiap menghadapi situasi A muncul reaksi fisik A gitu ya, apa gitu. Nah itu kita pelajari dulu gitu. Kalau misalkan kita lihat bahwa oh iya nih ternyata saya setiap kali menghadapi situasi A muncul reaksi fisiknya saya selalu sakit kepala gitu dan mual misalnya seperti itu, maka coba cari cara gimana untuk bisa menstabilkan emosi kita, menstabilkan kecemasan kita. Karena misalkan situasi A ini misalnya contoh konkretnya apa ya, ujian deh gitu ya, balik lagi ya, kayak misalkan saya mau mahasiswa nih mau menghadapi ujian, kan ujian kan nggak mungkin nggak dihadapin ya. Betul. Gitu, pasti kita akan ujian. Nah kita cari cara gimana supaya setiap kali mau ujian kita bisa menenangkan diri dulu gitu. Jadi maintenance sebenarnya. Jadi entah kita journaling gitu atau kita sering ngobrol, curhat dan sebagainya dengan orang yang tepat sehingga kondisi stabilitas kesehatan mental kita itu bisa terjaga.
Oke, nah tapi kalau misalnya ini kan terhadap diri kita ya, berarti kitanya yang harus bisa memaintain, yang harus bisa mengendalikan diri, mengontrol emosi, dan juga kita harus tahu juga nih Bun, kira-kira akar masalahnya di mana dan bagaimana cara permasalahan tersebut. Yang penting jangan terlalu dibawa stres. Nah, tapi kalau misalnya kita sebagai orang tua nih, ya Mbak Linda, yang terakhir adalah kita sebagai orang tua gimana caranya anak kita supaya terhindar atau seenggaknya tercegah dari yang namanya gangguan atau gejala psikosomatik. Iya, tentu sebagai orang tua perannya sangat besar ya Zara. Jadi kalau misalkan kita sebagai orang tua, kita perlu yang pertama pastinya komunikasi gitu ya, menjalin komunikasi sama anak. Jadi kita tahu nih kondisi anak kita sekarang nih sedang merasa apa, sedang mengalami apa gitu. Dan kita biasakan dalam keluarga itu ada keterbukaan. Jadi kalau anak merasa tidak nyaman terhadap suatu hal, dia tidak akan ragu buat menyampaikan kepada kita. Gitu, mama aku takut nih besok mau ke rumah nenek misalnya gitu. Nah, terus kita juga responnya jangan negatif. Kalau negatif kan, lo kenapa? Emang kenapa sih nenek gitu kan? Nah, tapi kita bisa tanya, oh kamu takut ya besok mau ke rumah nenek. Apa yang bikin kamu takut gitu. Nah, itu jadi kita bisa membantu anak kita untuk mengelola stresnya dia. Oke, jadi itu ya Bun ya, apalagi kalau misalnya untuk ngurusin anak, supaya anak itu berkembang, tumbuh kembangnya itu menjadi semakin baik, individu yang bagus, terus habis itu menjadi wise, itu bisa mengontrol diri. Nah, bunda-bunda harus tahu juga nih, bisa mengidentifikasi anaknya itu seperti apa, caranya yaitu dengan komunikasi dua arah, dengan melakukan pendekatan, dan juga adaptasi juga sama anak. Pokoknya harus dekat, tapi nggak berasa sama Linda seperti biasa. Kayaknya masih kurang ya, udah habis. Karena memang kita udah ada di penghujung acara, dan terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga sudah diundang. Iya, itu dia ya Bun ya. Jangan lupa juga kalau misalnya memang bunda-bunda sudah tidak bisa terhandle nih, bunda-bunda bisa langsung datang ke pakar, ya entah ke dokter ataupun ke psikolog ya, untuk mendapat penanganan yang lebih tepat. Dan terima kasih bunda-bunda udah nonton, dan jangan lupa untuk saksikan terus persembahan untuk bunda di episode selanjutnya yang pastinya nggak kalah menarik daripada hari ini. Dan saya Zahra Masid bersama dengan Linda Maisha. Kami pamit undur diri dan bye-bye.